Cu, welcome back to Blessing My Channel. Kumaha damang sadayana. Kayaknya kebanyakan film anjing yang pernah Sari rasa bahas pasti ada tokoh manusianya kan? Nah, film hari ini yang berjudul Benji yang rilis tahun 1987, sebagian besar pemerannya adalah binatang, Cuk, dan manusianya cuma jadi pemeran tambahan. Bahkan menurut info, anjing dalam film ini pernah dilantik sebagai anjing yang benar-benar bisa acting. Sebagus apa sih actingnya? So, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Malam itu di Oregon, seorang reporter salah satu stasiun TV melaporkan kejadian buruk yang menimpa seekor anjing superstar bernama Benji yang menghilang di lautan saat melakukan syuting film. Sesuai informasi yang didapat, diduga Benji tenggelam ke lautan di saat perahu yang dinaiki Benji bersama pelatihnya yaitu Mr. Frank In terbalik. Mr. Frank In sendiri berhasil diselamatkan, dia juga datang kembali ke lokasi untuk memastikan Benji selamat atau tidak. Dengan nada bergetar, Mr. Frank berkata jika hari itu dia mengajak Benji untuk pertama kalinya memancing di lautan. Tapi entah apa yang terjadi, cuaca tiba-tiba buruk padahal awalnya cerah. Pada saat perahunya terbalik, Mr. Frank benar-benar tidak melihat Benji. Tahu-tahu tim SAR datang dan menolongnya untuk mendapatkan pertolongan medis. Walaupun Mr. Frank tahu Benji adalah perenang yang handal, tapi dia tidak yakin kalau Benji bisa selamat dari ganasnya ombak lautan. Lalu setelah memberikan keterangannya, Mr. Frank pulang dengan wajah pasrah. Sementara itu di sisi pantai yang lain, ternyata Benji berhasil menyelamatkan diri setelah cukup lama terombang-ambing di lautan. Dirinya tidur di dekat garis pantai sampai tidak terasa pagi telah tiba. Namun sayangnya Benji tak menyadari kedatangan helikopter penyelamat karena dia baru bangun. Dia malah terkejut dengan munculnya seekor cougar atau singa gunung dan tergolong dalam kelompok kucing besar. Awalnya si cougar betina ini hanya duduk diam bersantai di atas batu, tapi seorang pemburu menembaknya dan membuat cougar itu terjatuh ke jurang. Benji yang melihat kejadian itu pun segera menghampirinya, tapi dia yang tidak tahu harus melakukan apa hanya berusaha untuk menghibur hewan malang tersebut. Sayangnya si pemburu datang lagi, dia mengusir Benji dan menembak mati si cougar lalu membawanya pergi. Setelah kejadian itu, Benji yang tersesat pun hanya bisa berjalan tanpa arah. Dia berusaha bertahan dengan mencari apa yang bisa dia makan nanti. Tapi ketika sedang berhenti, tiba-tiba Benji mendengar suara helikopter datang dan dia yang yakin kalau itu adalah helikopter penyelamat berusaha mengejar dan menggonggong dengan keras. Sayangnya usaha Benji tidak berhasil, dia diam dan terduduk di atas batu sampai tiba-tiba Benji mendengar suara mencurigakan. Karena penasaran, perlahan Benji mencari sumber suara itu dan setelah dicek ternyata ada 4 cougar di balik batu, yang sudah dipastikan kalau mereka adalah anak dari induk cougar yang terbunuh tadi. Benji yang merasa kasihan dengan 4 anak cougar itu pun memutuskan untuk merawatnya. Dia terus berusaha memastikan mereka aman dengan berpura-pura menjadi induk cougar dan pergi sejenak untuk mencari makan. Karena tak tahu harus dikasih makan apa, Benji memetik buah beri yang tak jauh dari sana. Namun setelah sadar bahwa makanan itu tidak membuat kenyang, dengan sekuat tenaga Benji pun mengejar seekor kelinci. Sudah cukup lama Benji berlari ke sana kemari mengejar kelinci tersebut karena ingin dijadikan santapan. Tapi Benji tiba-tiba mengurungkan niatnya setelah melihat kelinci itu ketakutan sambil bersembunyi di sebuah gua. Dia pun mencari mangsa lain dan kebetulan Benji menemukan sebuah pondok yang mana ada seekor burung puyuh sedang dibakar di atas api. Tapi ketika akan dia ambil burung puyuh tersebut, si pemilik pondok yang tak lain adalah pemburu tadi keluar. Benji pun langsung bersembunyi. Dia melihat si pemburu itu mematikan api dan membawa makanan masuk ke pondok. Tapi beruntung nih, 2 burung yang belum dimasak masih berada di luar dan tergantung di tali. Benji pun berusaha naik ke tumpukan kayu lalu mengambil satu dengan hati-hati dan kemudian setelah berhasil Benji langsung pergi untuk memberikannya kepada anak-anak cougar. Sesampainya di sarang cougar, Benji bingung kok tinggal 3 anaknya. Ternyata satu yang bontot lagi main di atas batang kayu sehingga Benji bergegas menyusul dan memasukkannya lagi ke sarang. Kini anak-anak cougar pun bisa makan dengan kenyang, sedangkan Benji hanya memakan beri yang ia petik sebelumnya.
Malam harinya, ketika anak-anak sudah tidur, Benji terjaga di luar dan mulai ketakutan dengan suara serigala. Sampai tiba-tiba seekor burung hantu datang mengagetkannya. Tapi karena menurutnya burung itu tidak berbahaya, Benji pun beranjak untuk istirahat. Singkatnya, pagi pun tiba. Di saat semua hewan di hutan itu sudah mulai beraktivitas, anak-anak Koger masih tidur nyenyak di sarang. Di waktu yang sama, Benji yang kebetulan sudah bangun terus memandangi sarang anak-anak yang nampaknya kurang aman. Yap, terlihat ada sisi yang berlubang, jadi ada kemungkinan nih si bontot akan keluar lagi. Maka dari itu, dengan cepat Benji mengambil bebatuan lalu menumpuknya di bagian yang berlubang itu. Hingga yang terjadi, si bontot Koger pun tak bisa keluar dari sarangnya lagi. Setelah itu, Benji diam-diam pergi ke pondok si pemburu lagi untuk mengambil burung puyuh yang masih tersisa. Tapi saat dia akan memanjat, tiba-tiba si pemburu itu berhasil menangkap Benji. Dia bahkan tahu Benji adalah anjing superstar yang sedang dicari banyak orang. Di sini si pemburu berniat mengembalikan Benji ke produsernya setelah mendengar imbalan yang akan diberikan cukup besar. Kini Benji pun diikat dan tak bisa kemana-mana lagi, sedangkan si pemburu masuk ke pondok untuk mengambil sesuatu. Di momen itulah Benji berusaha melepaskan diri, tapi ternyata ikatan talinya terlalu kuat, sehingga Benji hanya bisa melihat sekitar lalu duduk kembali karena pasrah. Tidak lama setelah Benji duduk, seekor serigala hitam muncul dari belakang. Benji yang menyadari itu pun sontak kabur dan beruntungnya si pemburu segera keluar dari pondok. Si serigala kini kabur karena melihat manusia, sedangkan pemburu yang tidak tahu keadaan sebenarnya meletakkan Benji pada tempatnya lagi. Tapi karena Benji berfirasat jika serigala tadi akan datang, Benji berjalan mengitari perapian ketika si pemburu masuk ke pondoknya lagi. Untuk apa ya Benji melakukan itu? Nah, untuk ini nih, di saat serigala itu datang lagi, alasannya adalah untuk membuat suara berisik karena talinya menyangkut banyak benda di sana. Jadi pemburu pasti akan keluar dan mengusir si serigala. Sayangnya pemburu gagal menembak si serigala, tapi dari kejadian itu dia jadi kagum kepada Benji karena usaha cerdiknya. Lalu karena talinya sulit dilepas dari kursi, si pemburu akhirnya melepas ikatan di leher Benji dan menyuruh anjing itu untuk menunggu. Namun karena sudah diberi kesempatan untuk kabur dan ingat bahwa anak-anaknya pasti sudah kelaparan, Benji nekat mengambil burung puyuh dan bergegas kabur dari tempat tersebut. Ketika dalam perjalanan pulang, Benji tak sengaja melihat Koger betina lain sedang duduk santai di tepi sungai. Tanpa pikir panjang, Benji meletakkan buruannya di tanah lalu menggonggong kepada si Koger itu agar mau ikut dengannya ke sarang anak-anak. Jadi maksudnya si Benji ini adalah dia pengen memberikan si anak-anak ke Koger betina ini, cok. Tapi gara-gara Koger ini tidak mengerti maksud Benji, dia malah menyerang dan menganggapnya sebagai musuh. Benji pun hanya bisa ketakutan dan tak berani mengganggunya lagi. Namun bukan Benji namanya kalau menyerah begitu saja. Dia lari ke sarang dan berniat memindahkan anak-anak ke lokasi yang baru, alias tempat Koger dewasa tadi. Tapi saat melakukan hal itu, di waktu yang sama helikopter penyelamat datang lagi. Kali ini Mr. Frank juga terlihat berada di dalam sana sedang berusaha mencari-cari Benji. Sebenarnya Benji ingin sekali pulang, tapi saat melihat anak-anak Koger, Benji tiba-tiba mengurungkan niatnya dan akan tetap menjaga mereka sampai mendapatkan tempat yang lebih aman. Selanjutnya saat Benji akan mengambil burung puyuhnya lagi, ternyata burung itu sudah dimakan oleh hewan lain. Dia pun kemudian mencari keberadaan si Koger dewasa dan berusaha untuk mengikutinya sambil membawa anak-anak di belakang. Ketika sampai di sebuah gua, dari atas terlihat serigala sedang mengintai Benji dan anak-anak. Tapi untungnya gara-gara kedatangan helikopter, serigala itu pun takut dan segera pergi. Malam itu di tempat yang baru, Benji dan anak-anak berusaha untuk tidur walaupun harus terus was-was karena takut serigala akan datang lagi. Di keesokan harinya, ketika Benji berhasil melihat Koger dewasa dan ingin memberikan anak-anak ke hewan itu, tiba-tiba dari belakang serigala muncul dan hampir menerkamnya. Untung saja Benji bisa kabur dan bersembunyi. Benji lalu lanjut mengajak anak-anak pergi, tapi di tengah jalan mereka bertemu dengan seekor beruang grizzly besar yang membuat Benji dan anak-anak dengan cepat bersembunyi di balik semak-semak. Tapi tiba-tiba nih si tengil bontot ini malah keluar dari persembunyian dan sok pengen menakut-nakuti si beruang. Akhirnya beruang itu pun perlahan mendekati semak-semak.
Benji yang tak ingin anak-anaknya celaka pun keluar dan berlari ke arah berlawanan agar beruang mengejarnya. Sayangnya baru saja kejar-kejaran si beruang udah hilang minat dan kembali bermain sendirian. Di waktu yang sama serigala datang lagi untuk mengejar Benji. Untunglah Benji adalah anjing yang pintar. Dia sekuat tenaga lari dan membawa si serigala kepada beruang sedangkan dirinya bersembunyi di balik pohon. Setelah berhasil kabur dari serigala dan beruang, Benji kembali mengikuti Cougar dewasa yang kini telah menyeberangi sungai. Awalnya Benji duluan yang menyeberang, lalu setelah sampai dia menggonggongi anak-anak agar segera mengikutinya. Terlihat anak-anak terlalu takut untuk menyeberang, tapi karena Benji setia menanti di tepi sungai, anak-anak pun mulai memberanikan diri hingga berhasil. Tidak lama kemudian helikopter datang lagi dan kali ini Frank mendarat tak jauh dari lokasi Benji berada. Di sini Benji sangat dilema. Di satu sisi kesempatan untuk dirinya pulang sudah dekat, tapi di sisi lain dia khawatir dengan keadaan anak-anak. Kemudian ketika Mr. Frank kembali masuk ke helikopter dan terbang, dari kejauhan elang datang dan nampaknya elang itu ingin menangkap salah satu anak Cougar. Dan benar, 1 dari 3 Cougar yang sedang bermain berhasil ditangkap. Benji yang khawatir lalu mencari si bontot yang kini sedang duduk di sambi batu, tapi Benji mendadak kembali ke lapangan untuk menggonggongi elang yang berniat mengambil anak-anak yang tersisa. Setelah kejadian itu, Benji membawa anak-anak mencari tempat yang lebih aman. Lalu ketika sudah menemukan tempat yang aman, Benji kembali mencari Cougar dewasa dan akhirnya berhasil. Tapi sama seperti sebelumnya nih, Cougar dewasa itu tidak paham apa maksud Benji, sehingga dirinya yang marah pun langsung mengejar Benji. Benji sendiri tidak masalah dengan hal itu karena inilah cara satu-satunya untuk membuat Cougar dewasa itu menuju ke tempat anak-anak. Namun sialnya di tengah jalan Benji hampir jatuh dari tebing. Walaupun agak kesulitan, tapi Benji berhasil naik dan kembali ke tempat anak-anak. Baru beberapa saat duduk di atas batu, Benji mendengar sesuatu dari hutan gunung. Dia pun berlari ke asal suara dan ternyata ada Cougar dewasa serta anaknya sedang beristirahat di sana. Karena ingin memastikan Cougar itu tidak pergi kemana-mana lagi, Benji menyusuri semua rute hutan dan dengan cerdiknya membuat penghalang agar Cougar tidak bisa kemana-mana. Tapi ketika kembali ke batu besar tempat anak-anak bersembunyi, ternyata serigala yang berhasil lolos dari beruang sudah berada di sana dan berniat memakan anak-anak. Dengan segala usahanya, Benji menarik perhatian serigala itu, tapi si serigala yang sudah tahu kalau anjing itu susah dikejar, lebih memilih menghiraukan Benji dan kembali mendekati anak-anak. Benji yang tidak menyerah lalu kembali menyerang serigala dari atas batu, sampai akhirnya serigala tersebut mengejarnya. Di sini Benji berusaha membawa serigala ke medan yang berbahaya, yaitu jurang yang hampir membuatnya celaka tadi. Benji dengan cepat masuk ke semak-semak, sedangkan serigala yang tidak tahu apa-apa langsung melompat dan tewas seketika. Setelah semua keadaan aman, Benji menemui anak-anak dan satu persatu dirinya membawa mereka ke gunung. Medannya sangat berbahaya dan sangat sulit dijangkau. Benji bahkan hampir kehabisan tenaga ketika membawa anak yang ketiga. Tapi karena dia ingin segera menyelesaikan misi ini, Benji berusaha naik dan berhasil. Ketika semua sudah naik, Benji pun terduduk karena lelah. Tidak lama kemudian, Cougar dewasa pun datang, tapi karena kali ini Benji tidak menggongonginya, Cougar itu pun tidak tertarik untuk datang walaupun telah melihat 3 anak Cougar. Menyadari hal itu, Benji langsung menghampiri Cougar dan menatapnya dengan sangat memohon. Hingga akhirnya Cougar dewasa itu pun paham apa maksud Benji. Dia menghampiri anak-anak dan akan merawatnya seperti anak sendiri. Benji kemudian memutuskan untuk pergi, tapi sebelum jauh Benji menatap sejenak anak-anak dan melihat mereka menangis karena kepergiannya. Benji sendiri duduk di tepi tebing sampai kemudian helikopter penyelamat datang dan film pun selesai.